Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh beribadah. Walaupun saat ini kita masih belum bisa berkumpul di gereja, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan saat ini ada di rumah-rumah. Puji Tuhan, mari kita berikan salam mungkin kepada kakak, kepada adik, kepada ayah, kepada ibu kita. Kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan buat kami. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat hari-hari yang baik Tuhan. Kami banyak Tuhan bertemu dengan keluarga kami. Kami banyak Tuhan kesempatan Tuhan berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Dan Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama satukan hati Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, walaupun kami terpisah Tuhan, kami boleh berada di tempat ini dan saudara-saudara kami boleh berada di rumah, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada Tuhan. 2-3 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Satu hal Tuhan, kami mau nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Namamu saja yang besar dan namamu saja yang kami tinggikan. Terpujilah namamu Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Kau baik Tuhan, kami sembah Tuhan. Orabashikata kaya ralabayase, orabataka rabayasade, inamaya sikara labayase, inamaya ralabayasade, inamaya ralabayase, inamaya ralabayasikara, inamaya ralabayase, orabataka ralabayase, orabataka ralabayase. Haleluya, haleluya. Yesus kau baik Tuhan. Korabata karabasikana mata karalaboya sikarabata karabo. Kunimiana moya sikata kaya ralaboya sikarabata karalaba. Horamata karaba Yesus Tuhan. Kinamasikana mora mata karalabaya se. Hirabaya sikarabata karalaba. Horabata karabaya si. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Apapun keadaan bangsa kami hari-hari ini, satu hal yang kami tahu, kami tetap katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan, di minggu keempat bulan Mei, kami masih beribadah online di rumah. Tapi kami tahu tidak mengurangi hadirat Tuhan ada di antara keluarga-keluarga yang sedang mengikuti ibadah pagi ini. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang mengalami masalah Tuhan angkat masalah mereka. Yang terikat lepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bapa dalam nama Yesus kami lepaskan berkat atas Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Jakarta. Shalom Jakarta. Kami katakan dari Sabang sampai Merauke, Sangertala Pulau Rote, Tuhan lawat pagi ini. Tuhan lawat pagi ini. Tuhan berkati Indonesia. Berkati Indonesia. Indonesia disembuhkan. Indonesia dipulihkan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami angkat tangan kami pagi ini. Kami berkati pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Insinyur Joko Widodo Tuhan. Wakil Presiden kami Tuhan. Setiap jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, Tuhan kami berdoa. Berikan mereka hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Berikan mereka Tuhan roh takut akan Tuhan. Tuhan mereka bekerja dengan tidak lelahnya. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah. Sampai ke wilayah pelosok-pelosok di negeri ini Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap pembagian sembako, kebutuhan-kebutuhan setiap masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus berikanlah kejujuran, keadilan. Semua orang yang membutuhkan, semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus kami tahu banyak kekurangan yang terjadi. Tapi kami percaya pemerintahan bangsa kami sedang bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan di bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan terima kasih berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu jemaat-Mu di rumah sudah 2 bulan kami beribadah secara online. Tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan di rumah-rumah. Tidak mengurangi lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini Bapa. Roh haus dan lapar akan Tuhan kami lepaskan. Di dalam nama Yesus terjadi atas bangsa kami dalam nama Yesus.
Bapak terima kasih, berkati gembala sidang kami, keempat wakil gembala sidang kami, berkati karayon kami Tuhan, berkati gembala cabang dan ranting, gembala-gembala kul, setiap para pelayan Tuhan di rumah-rumah yang melayani, berdoa senantiasa, berjaga-jaga atas gereja ini. Tuhan berkati mereka semua, terutama jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka. Tuhan kami percaya jemaat-Mu, Tuhan hiburkan hari-hari ini. Pulihkan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan lawat mereka hari-hari ini. Bapak terima kasih, berkati para pemuji penyembah, semua dilawat oleh Tuhan. Berkati gembala kami Pak Horatius Romuli Tuhan, yang menyampaikan isi hatimu. Lawat hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini sesuatu yang baru. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Minggu ini lebih baik daripada minggu yang kemarin. Karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menyertai kami, yang menghiburkan kami, yang menyembuhkan kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami akan terus naikkan pujian penyembahan kami. Lawat ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, saya mengundang buat Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, kita angkat pujian ini. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Tutup gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh puji Dia, haleluya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, lagu ini lagu yang menyatakan kebaikan Tuhan dari hati kita. Ayo kita boleh tengok keluarga kita yang ada di kanan kiri kita, sambil kita bilang, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan senyum, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita, Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru. Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan, biar hati kami ini Tuhan disiapkan Tuhan. Biar firman yang akan ditabur Tuhan jatuh ke tanah yang baik ya Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, dan menghasilkan Tuhan buah yang lebat ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang telah ubahkan
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang saya pelajari di sini adalah jangan khawatir. Don't worry, yang begini. Karena banyak orang ya, keadaan semakin terpuruk bukan karena persoalan terjadi, sebetulnya karena kekhawatiran dalam hidup kita ini. Jangan biarkan rasa khawatir dan ketakutan hidup dalam dirimu ini. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Matius 6 ayat 31 sampai 33 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu semua memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam hidupmu. Jangan hidup ini seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Allah, oleh darahnya, dan kebutuhan, keperluan saudara dan saya terpenuhi asal saudara dan saya sungguh-sungguh memprioritas hidup ini untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia Yehova Jireh dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup ini. Juga dalam Matius 6:34 katakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pikiran kita yang akan semakin terbebani ketika saudara dan saya memikirkan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan bagaimana. Kekhawatiran dan rasa takut itu terjadi karena kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kekhawatiran akan menghabiskan energi dan membuat kita menjadi tidak kreatif dan tidak produktif dalam hidup ini. Apa akibat dari kekhawatiran? Pertama, akan membuat kita menjadi cemas, gelisah, tidak bisa fokus dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan iman tidak berfungsi dengan baik. Kalau kita pertama membuat cemas dan gelisah, karena membayangkan masalah, kita salah ambil keputusan, dan masalah semakin membesar. Jangan pernah membuat keputusan yang besar saat kita dipengaruhi oleh namanya kekhawatiran. Tidak bisa fokus hidup dalam kekhawatiran, tidak akan pernah fokus dan menjadi orang yang temperamental. Dan iman tidak berfungsi dengan baik. Kalau iman kita dilumpuhkan, tidak memiliki kekuatan dalam hidup ini. Kita hidup hanya berputar-putar dalam kekhawatiran demi kekhawatiran. Apa penyebab kekhawatiran dalam hidup ini? Pertama saya tulis di sini adalah karena ketidakjelasan dan ketidakpastian yang kita alami hari-hari ini, bulan-bulan ini. Tuhan izinkan ketidakjelasan dan tidak ada kepastian supaya saudara, supaya manusia kembali kita mengandalkan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bergantung, berharap pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Tuhan mau dalam situasi seperti ini, kita
kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, fakta yang kita alami hari-hari ini. Keadaan kita alami hari-hari ini. Fakta yang kita alami ini bisa berubah. Tuhan Yesus akan merubah fakta hidup ini. Pegang satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang-sekarangnya. Itu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kekal. Yang ketiga, mengikuti informasi dari sumber yang tidak jelas. Jangan mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak jelas atau hoax. Berita informasi yang tidak jelas, tidak benar, dapat memultiplikasikan efek ketakutan dalam hidup ini. Bagaimana supaya kita tidak khawatir hidup ini? Setelah di sini pertama, milikilah mental sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Anak-anak tidak pernah memikirkan masa depan. Anak-anak tidak pernah bergumul dengan kebutuhannya. Karena anak-anak tahu bahwa orang tua akan menyediakan semua kebutuhannya. Orang tua akan mencukupkan semua kebutuhannya. Pertama, mental seperti anak Tuhan. Bukan kekanak-kanakan, dan mental seperti anak kecil yang selalu matanya tertuju kepada orang tuanya. Demikian mata kita selalu tertuju pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sadari bahwa khawatir itu tidak berguna. Khawatir tidak ada manfaatnya. Jangan menyimpan dan memelihara rasa khawatir dalam hidupmu, dalam hatimu. Yang ketiga, renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan setiap kali kebaikan Tuhan. Memikirkan, mengingat-ingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya pada hari ini. Pikirkan, renungkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama kita hidup sampai pada hari ini. Karena itu akan menguatkan saudara dan saya. Sebagai pemenang, kita harus bisa pertama melihat dengan benar. Matius 6 ayat 22-23, demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jaga mata kita sungguh-sungguh. Melihat yang benar, yang baik. Melihat yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Semua tayangan, apapun hiburan, berita yang tidak benar, kita lihat hanya sekiranya jangan difokuskan, jangan terus direkam dalam hati pikiran. Itu yang buat kita tidak bisa keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Juga 1 Samuel 17 ayat 37, kita baca dari Daud. Demikian kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyelamatkan. Demikian kita juga Tuhan. Bahwa Tuhan akan sanggup membebaskan saudara dan saya dari COVID-19 ini, dari semua pengaruh dan dampaknya dalam hidup ini. Tuhan sanggup membebaskan. Bahwa kita semua keluar lebih daripada pemenang. Sebagai seorang pemenang, kedua, kita harus bisa mendengar dengan benar. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan dengan jelas, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar
seperti seorang murid. Tuhan mau kita hari ini telinga seorang murid Kristus. Dengar semua yang baik, yang benar, yang memotivasi, yang menguatkan, yang membuat kita semangat dalam hidup ini. Juga dalam Amsal 21:13 mengatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan memberi jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kita harus melihat orang-orang yang perlu bantuan, kita bantu, yang mau mendukung, kita dukung. Kita harus melihat juga kebutuhan sesama kita, kebutuhan orang lain. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Matius 13 ayat 43 mengatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita diberi telinga yang tajam, beli telinga juga, mata yang tajam, telinga yang tajam juga untuk melihat dan mendengar yang apa kata firman Tuhan hari ini. Berita-berita, tayangan, tontonan yang tidak baik, benar-benar lalukan Tuhan, telingaku, lalukan dari mataku, dari melihat semua yang sia-sia, dari mendengar semua yang sia-sia juga. Dan Matius 13 ayat 43 mengatakan demikian firman Tuhan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini saatnya kita harus bangkit, menjadi garam, menjadi terang di tengah situasi yang seperti ini. Yang ketiga, Tuhan mau kita bagaimana supaya kita menjadi sebagai pemenang. Kita harus bisa ketiga berharap dengan benar. Di sini, karena Alkitab mengatakan dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini saatnya, di tengah-tengah situasi seperti ini, berbuah yang lebat, berbuah yang baik, berbuah yang manis, yang dapat dinikmati oleh sesama kita. Berharap dengan benar hanya pada Tuhan. Saudara berharap pada manusia, kita kembali banyak kekecewaan. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tak lebih dari hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap pada manusia. Kalau mengalami kekecewaan, demi kekecewaan. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Fokus, minta terus setiap hari, belas kasih Tuhan turun dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Mazmur 38 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Ini kata-kata kita, kalimat kita ini menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saya hari ini. Yang terakhir, yang keempat, sebagai pemenang, kita harus bisa berkata-kata dengan benar. 1 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan berkata dengan jelas di sini, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-harinya baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau melihat hari-hari baik, melihat rumah tangganya baik, melihat keluarganya baik, melihat anak-anaknya baik, melihat bisnisnya baik, melihat pelayanannya baik, harus bisa menjaga lidah
mulutnya semua ucapan yang jahat yang menipu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Saudara, hanya hari ini banyak memikir, aduh bangkrut nih, rugi nih, tekor nih. Itu akan mengema, bangkrut, tekor, rugi, buntung. Ya. Ini yang jangan diucapkan. Saya percaya Tuhan, hari ini Tuhan, berkat Tuhan lebih dari kemarin. Besok Tuhan berkati lebih dari hari ini. Itu yang Tuhan mau kita katakan yang positif, yang membangun bahwa segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus beri kekuatan saudara saya. Jangan khawatir menghadapi ini semua. Juga Yakobus 3 ayat 6 mengatakan demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu kejahatan, dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hati-hati. Kalau kita lidah ini keluar yang jahat, yang licik, yang curang, yang memojokkan, yang menghina, itu berarti dia sudah dikuasai oleh neraka. Hati-hati. Ucapkan kata-kata yang baik, yang membangun. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah Mu sampaikan pada hari ini, Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, berdoa semua yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, segala roh kekhawatiran, kami tolak dalam nama Yesus. Kami ganti dengan roh yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kami dalam situasi yang seperti ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semua dampak kekhawatiran yang menguasai umat-Mu Tuhan, kecemasan, kegelisahan, tidak bisa fokus, dan iman yang tidak dengan baik, berdoa kami cabut dalam nama Yesus. Kami gantikan iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus, Yehova Jireh dalam hidup kami, Tuhan menyediakan semuanya, apapun yang kami butuhkan hari ini, asal kami terus berharap, fokus hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka berada. Percaya masih mendengarkan bulan Mei ini, akan masuk ke bulan Juni ini, mereka tidak akan khawatir lagi, karena mereka semua berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan, semuanya mereka semua percaya Tuhan, melihat dengan benar, urapi mata anak-Mu Tuhan. Hati mereka melihat dengan kacamata Tuhan, bagaimana Tuhan melihat, dan mendengar, bagaimana kita harus mendengar apa yang Tuhan mau kita dengar. Dan kita harus bisa berharap dengan benar. Kami tidak mau berharap pada siapapun, hanya pada Tuhan Yesus kami berharap. Dan berkata-kata dengan benar. Urapi bibir, lidah, mulut anak-Mu Tuhan. Agar berkata yang baik, yang memotivasi, yang menyemangati, yang membangun, menasehati, menyatakan bahwa Tuhan Yesus amat sangat baik. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa di surga. Biar damai, sejahtera, sukacita dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis, kekuatan Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awannya permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.